Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita. Kita akan mengundang Roh Kudus karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus Allah yang baik. Engkau sudah mengasihi kami, Engkau sudah memelihara kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa ini Yesus. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengundang Engkau, hadirat-Mu ada di tempat kami ini Yesus, mengurapi kami semua Tuhan, dimanapun kami berada Yesus. Kami undang Engkau pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku, kami siap untuk memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap puji Tuhan, katakan amin. Kita mengucap syukur karena Tuhan sudah baik bagi kita, amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita berikan hati yang terbaik buat Tuhan. Kita ungkapkan kasih kita kepada Tuhan. Kita nyatakan, Yesus, aku cinta kepadamu. Cinta
kasih Tuhan. Ini pernyataan dari kami Yesus. Kami cinta Engkau Tuhan, karena Engkau sudah terlebih dahulu mencintai kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat pengurapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh Tuhan layak di hadirat-Mu Bapa, dan kami boleh melakukan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku, menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yunus pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyaknya? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Mari kita buang undi supaya kita tahu karena siapa kita ini ditimpa petaka." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa kami ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu? Dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sautnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Saudara, mari kita mau belajar dari ayat yang kita baca ini. Ada 2 poin penting, saudaraku ya. Poin yang pertama adalah ketika badai menerpa kapal yang ditumpangi Yunus. Dan kapal itu terombang-ambing amat sangat. Para penumpang yang lain sudah dalam keadaan ketakutan. Mereka juga membuang muatan-muatan bawaan mereka. Saking takutnya supaya kalau boleh mereka itu bisa diselamatkan. Saudara, sementara situasi yang seperti itu, Yunus enak nyenyak tidur. Yunus tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Itu sebabnya nakoda kapal datang kepada Yunus dan membanguninya, supaya dia juga melek, supaya dia juga sadar, dan mengajak Yunus untuk berseru kepada Tuhan. Kalau Tuhannya Yunus ini bisa membantu dan memberikan pertolongan sehingga mereka tidak binasa. Saudara, dari sini satu poin yang saya hendak ungkap, yaitu tidak sadar situasi, tidak sadar lingkungan. Sekalipun situasi gawat, sekalipun ada bahaya mengancam, sekalipun kapal yang ditumpanginya itu goncang-gancing, Yunus tidak menyadari situasi itu. Jadi poin yang pertama adalah tidak sadar situasi, tidak sadar lingkungan, tidak sadar akan apa yang terjadi di sekitar, tidak juga sadar akan bahaya yang sedang mengancam. Kalau kesadaran akan bahaya yang mengancam itu aja ndak punya, apalagi bisa membela diri, menyelamatkan diri, atau meluputkan diri. Saudara, jadi ya, orang memang biasanya tidak sadar diri, itu
kalau dalam keadaan tidur, saudaraku ya, dalam keadaan tidur. Ya, Anda kalau tidur, ada orang yang tidur tengen, saudaraku ya. Kalau ada sesuatu terjadi, kalau ada rame-rame, itu bisa melek. Tapi ada orang yang tidurnya begitu nyenyaknya, sehingga sekalipun di pinggirnya ada orang teriak-teriak, ada apa, mereka tetap nyenyak tidur. Bagaimana tidur Anda? Tapi Alkitab katakan memang jangan orang yang tidur pada waktu malam, saudaraku. Artinya bagaimana bisa tidur? Yaitu kalau suasana hati itu gelap. Kalau suasananya seperti malam hari, tidak ada terang, itu sebabnya tidak bisa peka lingkungan. Tapi orang yang diterangi oleh terang Tuhan, Roh Kudus menerangi situasi, dan orang akan tanggap, saudaraku, karena orang menyadarinya. Ya. Tapi juga ada orang tidak sadar bukan hanya karena tidur. Ya, kalau Lot, Nuh, Nabi Nuh, itu mereka semua tidak sadar karena minum anggur. Minum anggur, Nuh tidak sadar sampai melakukan hal yang tidak senonoh. Demikian juga Lot, karena diminumi anggur anak-anak perempuannya, putri-putrinya, Lot juga melakukan hal yang tidak pantas. Ya. Mungkin bukan karena anggur minuman saja, saudaraku ya, tapi bisa jadi anggur ini berbicara tentang kesenangan, hobi yang begitu melekat, sehingga karena senang ini, karena hobi yang begitu rupa, maka seringkali kita melakukan hal-hal yang kurang pantas dan kita tidak sadar akan situasi lingkungan. Yang kedua yaitu kalau Anda lihat, lucu ya jawabnya Yunus, aku orang yang takut akan Tuhan. Betul, Yunus adalah orang yang takut Tuhan kah? Ya. Dia sadar diri sebetulnya, setengah sadar, setengahnya tidak sadar, saudaraku. Sadarnya apa? Aku orang Ibrani. Dia memang orang Ibrani. Lalu dikatakan juga, aku ini orang yang takut akan Tuhan. Itu yang buat kita jadi geli ya. Namun ada kesadaran yang lain, yaitu Tuhan yang empunya langit, Tuhan yang mencipta langit, bumi, dan Tuhan juga yang membuat daratan dan lautan. Artinya Yunus sadar diri bahwa dia orang Ibrani. Yang kedua, Yunus juga sadar bahwa dia orang Ibrani ini punya Tuhan serba sekalian alam, Khalik, langit dan bumi. Dia pencipta alam semesta, langit dan bahkan laut yang hari itu, yang saat itu sedang bergelora mengombang-ambingkan kapal yang ditumpanginya, itu adalah buatan tangan Tuhan orang Ibrani, Tuhannya dia. Sadar, saudaraku ya. Tapi jawab yang lucu adalah dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, berbicara mengenai orang yang takut akan Tuhan, benarkah dia orang yang takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan itu berbicara mengenai mempunyai rasa hormat kepada Tuhan. Dan orang yang hormat kepada Tuhan, orang itu akan mentaati apa yang dikehendaki Tuhannya, menjalankan perintah-perintah Tuhannya. Hari itu Yunus diperintah oleh Tuhan, Khalik langit bumi, Tuhannya orang Ibrani, katanya Yunus, untuk pergi ke Niniwe. Tapi dia bergegas pergi ke tempat yang jauh dari Niniwe.
dia pergi ke Tarsis, dia membeli tiket dan dia naik kapal menuju ke Tarsis. Itulah sebabnya, saudaraku, dia ada di tengah-tengah mereka yang sedang berlayar menuju ke Tarsis. Dan dituliskan pula di ayat yang ke berapa tadi, ke-10 tadi, ya. Dia orang-orang itu sudah tahu Yunus ini melarikan diri dari hadapan Tuhan. Karena dituliskan dia sudah mengatakan kepada orang-orang itu. Jadi pada saat Yunus itu beli tiket kapal, pada saat Yunus sebelum tidur, saudaraku, Yunus itu bercerita kanan kiri dengan penumpang yang bareng-bareng dengan dia, bahwa dia sedang tidak setuju dengan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dia sedang melarikan diri jauh-jauh dari tempat di mana dia diperintah oleh Tuhan. Saudara, yang namanya Yunus, ya, cerita kanan kiri. Saya yakin dengan bangganya dia cerita, saudaraku, ya, ke kanan ke kiri. Dia menceritakan bahwa dia sedang tidak setuju, sedang tidak sependapat dengan Tuhan. Namun anehnya ketika ditanya, dia bilang dia orang yang takut akan Tuhan. Ingat cerita ini, ingat ceritanya Nabi Elia ketika melarikan diri dari Isabel, saudaraku, ya. Tuhan menemui Elia dan Elia ditanya, "Apa kerjamu di sini, Elia?" Elia bilang, "Aku kerja segiat-giatnya untuk melayani Tuhan." Benarkah Elia itu sedang kerja segiat-giatnya untuk melayani Tuhan? Tidak. Sama persis Yunus ini, saudaraku, bukan orang sedang tidak takut akan Tuhan. Yunus sedang membangkang terhadap Tuhan, tapi Yunus tidak sadar diri. Dia tidak menyadari keadaannya. Ingat ini, ingat ayat di dalam Amsal, dituliskan, jalan orang itu selalu lurus menurut anggapannya sendiri. Dia tidak tahu bahwa jalannya sedang menuju kepada maut. Saudara, kalau tadi bagian pertama berbicara tentang tidak sadar akan apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya, tidak sadar akan ancaman-ancaman bahaya sedang menimpa di sekitarnya, di dekatnya, di tempat di mana dia hidup. Sekarang ini berbicara mengenai kesadaran yang sebagian. Dia sadar Tuhan Maha Kuasa, Allah pemilik langit bumi. Dia sadar dia laut itu ciptaannya. Dan dia sadar juga dia adalah bangsa Ibrani, orang pilihan Tuhan. Namun, saudara, dia tidak sadar bahwa ketika dia membantah Tuhan, ketika dia tidak sepakat dengan Tuhan, ketika dia sedang melarikan diri dari hadapan Tuhan, sebenarnya dia ini bukan orang yang takut akan Tuhan. Mari kita belajar, saudaraku, ya. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 dan 16. Di situ dituliskan, ya, karena itu perhatikanlah dengan seksama kamu bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bodoh, tapi seperti orang arif. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Ya, jadi, saudara, perhatikan dengan seksama. Artinya sadar diri, sadari akan keadaan dirimu, supaya
dengan sadar diri ini kamu tidak bodoh, tapi kamu jadi orang yang bijaksana. Secara pada umumnya setiap manusia itu selalu mengamati lingkungannya, selalu melihat lingkungannya, lalu apalagi kalau ada bahaya. Ingat cerita di dalam 1 Samuel ketika Samuel diutus oleh Tuhan untuk mengurapi Daud. Ketika masuk di kota, baru saja Samuel masuk di kota, orang-orang kota semuanya, saudaraku ya, di 1 Samuel pasal yang 16 ayat yang keempat, ya, di situ dituliskan Samuel berbuat seperti difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jadi saudaraku, kalau ada Samuel datang, orang di kota Betlehem, Samuel masuk kota Betlehem, orang sekota Betlehem, semua itu pada tahu dan pada mawas diri. Ada bahaya enggak? Adakah kedatangan Samuel ini kedatangan yang membawa damai? Setiap orang, saudaraku, akan berusaha untuk ada di tempat yang aman. Dan setiap orang akan berusaha untuk mengamankan orang-orang yang ada, yang dekat dengan dia, yang punya hubungan dekat. Ketika Daud disuruh ayahnya kirim makanan, ketika dia sudah turunkan makanannya, saudaraku, kepada saudara-saudaranya, dia juga menanyakan, adakah saudara-saudaranya itu dalam keadaan baik-baik, adakah mereka itu selamat. 1 Timotius 4 ayat 16 tuliskan, mari kita baca, awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu, bertekunlah di dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi persis dengan apa yang tertulis di dalam Efesus pasal 5 tadi. Ya, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. 1 Timotius 4 ini, awasi dirimu sendiri. Saudara, harus punya kontrol yang bagus. Awasi dirimu, bertekun, awasi ajaranmu, awasi pola pikirmu, prinsip-prinsip hidupmu, dan bertekunlah di dalam ajaran yang benar, dan dengan demikian engkau selamat, demikian juga dengan orang-orang yang mendengar perkataanmu. Jadi saudaraku, kita semua ini harus punya tingkat kesadaran tinggi yang bagus, tingkat kesadaran diri, dan tingkat kesadaran terhadap lingkungan dan situasi. Anda harus tahu hari-hari ini, ya, tentunya hari yang tidak terlalu bagus. Pandemik merajalela di mana-mana, banyak negara kena semua, dan bahkan di Surabaya, di Indonesia juga pandemik ini sudah memakan banyak korban. Bukan hanya itu, saudaraku, ibadah pun jadi tidak sulit, tidak gampang. Ibadah jadi sulit, maksudnya tidak gampang, karena adanya pandemik membuat orang juga dibatasi pertemuan-pertemuan. Ibadah raya tidak bisa. Itu sebabnya kita harus cermat mengamati situasi. Jangan karena keadaan ini lalu kita undur daripada ajaran, daripada persekutuan, daripada ibadah, saudara ya. Itu sebabnya diadakan ibadah online.
Dan bukan hanya itu, saudara, ibadah memang menjadi sulit, baik karena ancaman pandemik, demikian juga karena ancaman situasi. Jadi kita, ya, kalau Yunus karena salahnya sendiri, dia melarikan diri dari hadapan Tuhan, dia masuk di dalam kapal yang menuju ke Tarsis, dan dia mengalami goncangan-goncangan besar. Hari-hari ini kita tidak tahu. Yang jelas yang kita tahu adalah situasi seperti kapal yang sedang goncang diterpa angin, diombang-ambingkan angin, ribut angin sakal, baik itu angin-angin pandemik atau ancaman-ancaman yang lain. Saudaraku ya, jadi kita tidak boleh hidup sembrono, tidak boleh bodoh, tapi kita ini harus menjadi bijaksana dengan mengamati diri kita dengan sadar diri. Jangan menganggap diri sudah benar, jangan pada saat kita merasa kita kuat, katanya suratan Rasul Paulus, sebetulnya kita sedang lemah. Jadi mari kita introspeksi diri, saudaraku ya. Kita terus mawas diri, mengamati diri supaya kita selamat dan juga orang yang ada di sekitar kita juga selamat. Nah, zaman orang-orang Yahudi zaman itu, saudara, cara pengamatan yang paling tepat adalah dengan mendirikan menara jaga. Baik kota-kota kerajaan, demikian juga kalau orang mau bangun kebun anggur, mau buat apa saja, biasanya orang selalu membangun juga menara jaga. Coba Yesaya pasal 5 ayat yang kedua. Ia mendirikan sebuah menara jaga. Ya. Di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Saya tidak membahas buah anggur baik dan asamnya, tapi yang ingin saya ambil, saya cuplik adalah di tengah-tengah kebun anggur, di tempat di mana orang mendirikan kebun anggur, ya, artinya mengusahakan sesuatu, bekerja, dan juga tempat untuk mengirik buah anggur, ya, itu didirikan menara jaga. Demikian juga zaman kerajaan, saudaraku ya, di 2 Raja-Raja 9, nanti kita baca ayat 17 sampai 24, waktu Israel di bawah kepemimpinan Yoram. Di situ juga ada menara jaga. Di kota raja itu ada menara jaga. Kita mau lihat apa sih menara jaga itu? Ya. Orang mendirikan menara jaga untuk kebun anggur. Orang mendirikan menara jaga untuk kota, sebuah kota kerajaan. Tidak lain tujuannya adalah menaruh orang yang berjaga-jaga, petugas yang berjaga-jaga di menara jaga. Namanya menara, itu posisinya di tempat yang tinggi. Tujuannya untuk apa? Untuk mengamati, saudaraku ya, sekitar, mengamati di kebun anggur di sekitarnya. Kalau ada orang jahat yang mau mencuri di tengah-tengah kebun anggur, kalau ada binatang-binatang buas yang menyusup masuk, ya, mau menghabisi buah-buah anggur itu, jadi ada orang berjaga, artinya ada petugas. Ini berbicara tentang sadar diri petugas itu, ya. Ada yang bertugas mengamati lingkungan sekitar dan juga orang-orang atau
di dalam wilayahnya, bahkan karena tempatnya tinggi, dia bisa melihat sampai jauh, radius kesekian jauhnya. Ya. Supaya apa? Dengan mengamati, dia ngerti situasi lingkungan, dia ngerti kalau ada bahaya, dia ngerti kalau ada ancaman. Bukan cuma mengerti saja, setelah mengerti mereka pun bertindak. Kalau ada bahaya, ada ancaman, mereka bertindak, saudaraku, supaya terhindar. Itu sebabnya ayat menuliskan 1 Timotius 4 tadi, ya, dituliskan apa? Kalau engkau mengawasi dirimu, mengawasi ajaranmu, maka sebetulnya engkau sedang menyelamatkan dirimu sendiri, dan engkau juga sedang menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Saudaraku, jadi menara jaga itu penting, saudara ya. Kita baca beberapa ayat, Anda baca nanti di rumah dari 2 Raja-Raja. Ini ada sebuah contoh apa fungsi menara jaga. 2 Raja-Raja 9 ayat 17 sampai 24. Ketika penjaga sedang berdiri di atas menara, Yisrael melihat pasukan Yehu datang. Berserulah ia, "Ada kulihat suatu pasukan." Berkatalah Yoram, "Ambillah seorang penunggang kuda. Suruhlah ia menemui mereka serta menanyakan apakah ini kabar damai." Ya. Lalu pergilah penunggang kuda itu, lalu menemuinya dan berkata, "Beginilah tanya raja, apakah kabar damai?" Jawab Yehu, "Damai bukan urusanmu. Baiklah engkau ikut aku." Dan jaga itu memberitahukan juga kepada Yoram. Ya, Yoram bertanya, ini terus sampai ayat yang ke-23. Jadi sekali Yoram menyuruh orang untuk berkuda dan menanyakan, "Kamu datang itu tujuan apa?" Orang yang disuruh tidak balik, ikut sana. Yang kedua kali juga orang tidak balik, ikut sana. Saudara, ini diamati oleh siapa? Diamati oleh penjaga. Penjaga itu ngamati dari tempat tinggi, dari menara jaga, lalu dia memberikan laporan kepada Yoram. Sampai kalau yang kedua tidak balik, akhirnya Yoram sendiri menunggangi kudanya dan mendapatkan Yehu. Ya, sebelum Yoram mendapatkan Yehu, penjaga itu ketika sudah mulai dekat, dia memberikan penjelasan lebih lagi. Apa yang dikatakan? Kelihatannya seperti Yehu cucu Nimsi, karena dia memacu kudanya sedemikian rupa seperti orang gila. Dan setelah dengar itu, Yoram lari naik kudanya dan mau mendapatkan Yehu. Saudaraku, tapi Yehu langsung menyerang. Ayat 23. Ya. Tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia, "Apakah ini kabar damai, hai Yehu?" Jawabnya, "Bagaimana ada damai selama sundal dan orang sihirmu, ibumu, begitu banyak?" Segera Yoram berputar dan mau melarikan diri sambil berseru kepada Ahazia, "Itu tipu Ahazia." Tapi Yehu sudah menarik busurnya. Dengan sepenuh kekuatannya ia memanah Yoram di antara kedua bahunya, sehingga anak panah itu menembus jantungnya. Maka rebahlah ia dalam keretanya. Saudara, dari ayat 2 Raja-Raja 9 ayat 17 sampai 24 ini kita dapat suatu gambaran apa fungsi daripada menara jaga. Menara jaga butuh orang yang berjaga-jaga untuk duduk di tempat tinggi. Dan yang kedua, orang itu mengamati sekitar
terus berjaga. Tujuannya untuk tahu, ada pasukan datang, ada pasukan datang. Nah, Yoram tidak sadar diri, saudaraku, bahwa pasukan yang datang, ya orang kalau tahu, harusnya tahu pasukan datang, ya tentu saja pasukan itu punya niat-niat, ya dalam tanda kutip, saudaraku ya. Tapi Yoram demikian lambannya, sehingga dia masih nyuruh pesuruhnya. Sudah dijawab pesuruhnya, tidak balik. Yang kedua lagi, dan yang ketiga kali Yoram sendiri datang. Apa yang terjadi? Tidak ada kabar damai. Dia sudah tidak sempat menyelamatkan diri lagi, saudaraku ya. Dia sudah tidak sempat. Dia mau lari, itu sudah tidak bisa. Ya. Jadi, saudara, zaman dulu orang mengamati situasi supaya sadar lingkungan butuh menara jaga untuk bisa melihat sekitar ada bahaya atau tidak. Dan juga harus sadar diri, harus cermat, harus berhikmat. Ya, hidup dengan seksama. Jangan jadi bodoh, katanya. Zaman ini zaman yang jahat. Jadi kita perlu berhati-hati. Apa yang terjadi dengan Yoram ini sebuah kebodohan. Jadi saudaraku, saya ingin mengatakan bahwa menara jaga adalah sebuah tempat yang tinggi, di mana orang bisa mengamati sekitar dan orang juga bisa mengamati lingkungannya. Kalau ada situasi genting, kalau ada situasi bahaya, kalau ada ancaman di sekitar, biar sadar. Jangan tunggu sudah ada ancaman, baru sadar, saudaraku. Jangan terlambat. Itu sebabnya saat-saat ini kita harus sadar ketika menjelang hari Tuhan. Hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Saat hari Tuhan sudah dekat, saudaraku, kita harus tahu hari-hari itu hari yang sulit. Dan hari-hari sekarang ini hari yang begitu ya cukup sulit, saudaraku ya, cukup sulit. Saya ingin menunjukkan menara jaga, dituduki penjaga, mengamati sekitar. Saudara, di kitab Yeremia pasal 23 ayat 18-20 dan ayat yang ke-22. Saudara, ya. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscaya mereka akan mengabarkan firman-Ku kepada umatku dan membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatannya yang jahat. Ya. Ayat 18-nya, siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengarkan firman-Nya? Siapa yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Saudara, di tempat yang tinggi, saya ingin menggambarkan tentang hidup pendoa. Ya, kita ini butuh naik ke tempat tinggi. Kita butuh naik, masuk dalam dewan, ikut dalam meetingnya dewan musyawarah Tuhan. Karena ketika kita berdoa, sebetulnya kita sedang bergabung dengan dewan musyawarah Tuhan. Kita sedang ikut, ada di dalam mereka. Kita sedang hadir. Dan di saat itulah sebetulnya kita bisa merasakan bagaimana apa yang dipesankan Tuhan. Ada pesan-pesan khusus, saudaraku, yang bisa kita dengar. Jadi mari, saudara, ya, ini
Coba kita masuk lagi ya. Mungkin Anda masih bingung, tapi saya ingin masukkan ini menara jaga dan penjaganya. Itu berbicara mengenai pendoa yang hidup dalam hidup doa yang bagus. Dia akan bisa mengamati lingkungan, dia bisa merasakan ada ancaman, ada bahaya, dan itu sangat penting untuk keselamatan kita bersama. Ingat itu, ingat kitab yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 sampai 49, atau juga Matius, tertulis juga dalam Matius 26 ayat 37 sampai 45, yaitu cerita tentang ketika Tuhan ngajak murid-muridnya naik ke Bukit Zaitun. Ya, 3 murid diajak lebih dekat lagi, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Diajak lebih dekat. Dan Tuhan berjalan sepelempar batu jauhnya. Ya, kira-kira berapa meter kalau orang melempar batu. Tuhan mengambil saat teduh, tapi Tuhan mengajak tim khususnya untuk mendukung Tuhan Yesus ini di dalam doa. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan berdoa, "Bapa, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi." Itu dalam Lukas 22 ayat yang ke-42. Ya. Dan Anda tahu ayat yang ke-43, 44, ya, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Ayat 45. Lalu ia bangkit dan dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Di Matius itu dituliskan Tuhan balik lagi. Dan Matius 26 ayat 40 tuliskan, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku barang 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah." Ya, bolak-balik sampai 3 kali. Tuhan berdoa, lalu balik lagi. Tuhan berdoa, balik lagi. Mereka ternyata tertidur. Sampai di ayat 45, sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Saudaraku, Tuhan begitu peka. Dia tahu saat situasi hari itu sudah sangat menakutkan. Bahaya sedang mengancam dengan amat sangat. Yudas Iskariot, muridnya itu, hendak menyerahkan dia ke tangan orang-orang berdosa. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Dia mengajak murid-murid, terlebih lagi tim inti, untuk naik. Lah ini naik ke menara doa, saudara, ke bukit doa, Bukit Zaitun. Tadi menara jaga, itu Bukit Zaitun. Naik ke bukit doa, naik ke menara doa, ke tempat yang tinggi, jauh dari keramaian, jauh dari hiruk pikuk dan kesibukan. Ambil waktu teduh, berdoa dengan kusuk dan sungguh-sungguh. Murid-murid Tuhan ini sebetulnya rada merasa enggak? Ya, tadi sengaja saya bacakan
ayat 45 dari Lukas 22 itu. Mereka tidur, lemes, karena hati mereka sebenarnya sedang duka cita, sedih. Murid-murid sedih, tidur. Yesus sedih. Ya, tadi dikatakan ia sangat takut. Kalau Yesus sedih, Yesus sangat takut. Ayat 44-nya dituliskan bahwa ia makin sungguh-sungguh di dalam berdoa sampai peluhnya jadi seperti tetes-tetes darah. Jadi saudaraku, kita lihat kalau situasi di sekitar itu kita tidak peka, kita tidak naik ke bukit doa dan berdoa, kita tidak mantapkan saat teduh kita. Hari-hari ini jahat. Pujian katakan, gunakanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Ya. Mari, saudaraku, jangan biarkan situasi ini berlalu dengan tanpa kita bergumul. Anda pernah sedih? Anda pernah takut? Saya yakin hari-hari ini semua orang dilanda ketakutan. Semua orang dilanda kekhawatiran, saudaraku. Khawatir karena ada COVID. Dan bahkan kemarin disebutkan COVID yang turunan yang berikut ini, saudaraku. Ternyata kecepatan menularnya 10 kali lipat lebih cepat. Nggak tahu COVID M berapa. Lebih cepat. Yang kalau yang pertama aja orang sudah ketakutan dan berapa orang sudah tertular, sekarang 10 kali lebih menular. Saya yakin tingkat ketakutan orang akan bertambah. Kitab Sefanya katakan menjelang hari Tuhan, tambah dekat hari Tuhan, tambah teror itu terjadi dari segala bidang. Saudara, bukan cuma COVID, tapi situasi yang tidak kondusif. Anak-anak Tuhan ada dalam ancaman-ancaman. Saya berharap tim doa Anda bisa merapatkan barisan. Menara jaga jangan dibiarkan kosong. Jangan cuma di satu titik saja didirikan menara jaga, tapi di tiap-tiap poin, tiap-tiap titik. Makin banyak orang yang berjaga dalam doa, makin kita ini punya kelebihan. Karena kita akan dapat bocoran-bocoran yang lebih lagi. Kalau masih jauh belum jelas. Tambah dekat. Akhirnya penjaganya yang di menara jaga Raja Yoram itu. Lihat saudaraku, ini utusan disuruh bolo sana. Utusan disuruh lagi bolo sana. Dan makin dekat orang ini bilang, ini Yehu cucu Nimsi. Anda kalau hidup doa Anda bagus, kalau hidup kualitas hidup doamu engkau jaga, maka situasi yang ada di sekitar kita akan peka. Dan bukan hanya peka, orang yang peka katanya tadi harus bertindak dengan bijaksana. Dan dituliskan 1 Timotius 4 akan menyelamatkan diri kita sendiri dan juga orang yang ada di sekitar kita. Ini Tuhan Yesus pada saat dia merasa sudah waktunya mepet dekat, hendak diserahkan kepada ahli Taurat, orang Farisi, dan ketika hendak dianiaya, salib itu sudah dekat. Bukan tidak takut loh saudara. Yesus itu 100% manusia. Dia ketakutan amat sangat. Tapi ketika Yesus takut, Yesus naik ke menara doa, naik ke bukit Zaitun. Mengapa murid-murid diajak? Dia butuh dukungan doa. Tim doa itu diperlukan. Dan tujuannya juga memberikan ketauladanan. Kalau ada ancaman, kalau ada ketakutan, kalau ada kesedihan, jangan engkau cuma menyerah,
Jangan engkau cuma hidup dalam kekhawatiranmu, tapi naik ke Bukit Zaitun, naik ke menara doa, naik ke tempat doamu, masuk dalam musyawarah Tuhan. Artinya masuk dalam hadirat Tuhan. Dan di dalam hadirat Tuhan, engkau akan beroleh banyak petunjuk-petunjuk yang luar biasa, saudara, ya. Dan saudaraku, mari kita mau belajar supaya kita tidak jadi orang-orang yang tidak bijaksana. Ya, situasi zaman ini tidak terlalu bagus. Ya, makin hari ya sesuai dengan apa yang ditulis dalam Alkitab akan makin tingkat bahayanya. Gunung Merapi juga meletus sekarang, saudaraku, ya, sudah erupsi, tidak karu-karuan. Dan banyak, saudara, ancaman-ancaman yang baru terjadi di Poso, itu juga banyak. Kita harus meningkatkan hidup doa kita. Mari pendoa, mari anak-anak Tuhan, Anda harus jadi pendoa, Anda harus berdoa, Anda harus punya waktu untuk ada di menara doa. Jangan cuma sibuk, tinggalkan beberapa waktu kesibukanmu, prioritas berdoa. Tahui situasi yang ada di sekitar dan juga tahui keadaanmu. Mungkin saat ini engkau sudah undur, tapi engkau tidak sadar kalau engkau undur. Engkau masih merasa fine-fine saja. Elia lari terbirit-birit, takut sama ancaman Isabel, tapi dia juga tidak sadar dan dia ngomong masih kerja segiat-giatnya. Hari ini mungkin engkau sudah banyak meninggalkan pekerjaan tanggung jawab dalam pelayananmu. Sadar, saudaraku, mari bangkitkan hidup doamu, supaya lewat hidup doa ini engkau akan mendapatkan pesan-pesan Tuhan, petunjuk-petunjuk Tuhan, dan orang yang ada dalam hadirat Tuhan, perlindungan Tuhan. Anda ingat apa yang kita bahas beberapa bulan yang lalu? Kita ada di true shadow, karena kita ada dekat dengan Tuhan, kita ada dalam naungan Tuhan, kita ada dalam bayang-bayang sejati Tuhan. Artinya jarak kita tidak jauh, karena kita hidup dalam doa. Dan otomatis perlindungan, penyalutan, pembelaan, pemeliharaan Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Ayat penutup 1 Tesalonika 5 ayat 6-8. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, mereka yang mabuk waktu malam. Tapi kita adalah anak orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Ingat, Allah tidak merencanakan kita ditimpa malapetaka, ditimpa murka, dikutuk. Tidak. Allah merencanakan rencana yang indah, damai, sejahtera. Yeremia 27, saudaraku, ya. Rencana masa depan yang indah, damai, sejahtera, diberkati Tuhan. Ya. Dan saudara, untuk itu biarlah kita juga sadar, oleh Yesus Kristus, kita semua, Yesus sudah memberikan ketauladanan. Dia ketika dia bersedih, ketika dia tahu ada ancaman di sekitar, ketika dia tahu lingkungannya tidak kondusif lagi, murid-murid jadi tidur. Tapi saudaraku, Yesus memberikan ketauladanan. Kalau engkau merasa lingkunganmu sudah tidak aman lagi, tidak nyaman lagi, tidak kondusif lagi, marilah berdoa.
makin bersungguh-sungguh, makin bersungguh-sungguh sampai darah, sampai seperti peluhnya seperti darah. Artinya berjuanglah maksimal di dalam doamu, dan engkau akan memperoleh kemenangan, karena bukan engkau sendiri, melainkan di dalam doamu Tuhan akan mengutus malaikatnya menambah kekuatanmu dan menambah kekuatanmu. Mari kita siapkan roti dan anggur. Kita langsung masuk di dalam perjamuan kudus. Taruh roti di tangan kananmu, anggur di tangan kiri. Angkat roti lebih tinggi dari kepalamu. Saudaraku, Tuhan mengajak murid-murid, khususnya tim inti, untuk naik ke bukit doa di Taman Getsemani. Karena situasinya sudah tidak kondusif lagi. Waktu itu waktu yang jahat. Tuhan mau supaya murid-murid tidak jatuh ke dalam pencobaan, tidak kalah oleh situasi, tapi karena di dalam doa malaikat Tuhan menambahkan kekuatan-kekuatan kepada kita sekalian. Itu sebabnya mari saudaraku, kita tahu bahwa kuasa doa sungguh sangat luar biasa. Kita minta kekuatan dari Tuhan untuk memampukan kita meningkatkan hidup doa. Karena kita tahu ketika hidup doa kita kuat, bagus, kita sebenarnya sedang ada di dalam hadirat Tuhan. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Tinggal dalam naungan kepak sayapnya. Sehingga situasi boleh tidak kondusif, tapi kita ada dalam jaminan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang kepadanya kita mintakan berkat Allah, adalah merupakan persekutuan di dalam tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kita mengucap syukur ada Yesus yang mau berkorban bagi kita sekalian. Yesus sudah menang dan memberikan kemenangan itu kepada kita sekalian. Firman Tuhan katakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang kepadanya kita mintakan berkat Allah adalah merupakan persekutuan di dalam darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Angkat kedua belah tanganmu. Puji Dia, sembah Dia, Allah yang luar biasa. Mohon supaya melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, kita ini memperoleh kekuatan baru. Kita ini memperoleh persekutuan yang lebih erat lagi dengan Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam kita. Tubuh dan darahnya manunggal dengan kita. Dan kuasanya menjadi luar biasa atas kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati oleh Tuhan setiap jemaat Tuhan, di rumah-rumah, keluarga-keluarga, semua diberkati oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang luar biasa sedang menjangkau setiap jemaat Tuhan. Perlindungan Tuhan, pengayoman Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan ada menyertai setiap jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber